Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Bohong. Aduh. Jadi Bang Anung sama Bang Dul insya Allah mulai besok bakal kerja langsung. Kalau Bang Anung besok masuk ke diklat di Magelang, besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Dan besok pagi Pak Gub akan berangkat ke Magelang. Alhamdulillah Sidul selama seminggu jadi gubernur. Lumayan bisa jadi gubernur seminggu. Sekali lagi abang ucapin terima kasih. Abang minta pulang tertib, sampah angkatin, kita jangan bikin malu Betawi. Setuju? Setuju? Yang belum makan, makan kalau gerobaknya masih ada isinya. Kalau nggak ada baca doa aja kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banjir, lapor ketum dulu kali ya. Wakil Gubernur Jakarta ini aneh-aneh. Apa urusannya banjir dengan ketum PDIP? Memangnya Ketua Umum PDIP Megawati bisa apa tentang banjir? Memangnya dia siapa? Kalau lapornya ke Ketua PDIP, berarti anggaran Jakarta ngambil aja dari PDIP, nggak usah dari pemerintah pusat. Toh juga gubernur dan wakil gubernur Jakarta nggak peduli kan sama perintah pusat, pedulinya sama perintah ketum Megawati. Berarti kalau ada apa-apa, kalau mau anggaran, mintanya ke Megawati, jangan ke pemerintah pusat. Oh iya ding, kan mereka boneka, jadi wajar kalau nggak bisa jalan sendiri, harus aba-aba ketum. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le. Gas. Begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu panjat ke pinang. Dia nomor satu tarik tambang. Seperti yang Wagub Rano Karno bercerita tentang banjir Jakarta kepada Megawati. Loh, aku lah yo mumet ya. Nah, Megawati ki sapa? Nah, kok laporan ning Megawati? Presidenmu ki sapa? Sing lantik kowe sapa? Lah kok heran aku. Iso-isone laporan yo karo atasanmu, blok. Ya Allah. Karo Megawati, Megawati urusane apa? Sing nyekel Jakarta. Penguasa Indonesia. Piye? Karepe piye? Oh, aku lak yo mumet lho. Ngrasakne wong iki. Wis to, dol. Main sinetron ae bener wi, main sinetron ae. Mandra belak-belakan tidak percaya pada janji kampanye seorang calon, termasuk janji Rano Karno. Bang Dul langsung memberi penjelasan. Tertarik politik gak sih? Enggak. Enggak. Tapi kan bisa memperjuangkan kebudayaan Betawi di DPR. Ya bohong. Bohong. Oke. Kenapa bohong? Kan bisa saja. Bohong. Pas itu, Bang. Kenapa bohong? Ya itu kan ucapan pada saat orang lagi jualan. Begitu duduk mah dengan asik sendirinya ya dia. Dengan intinya itu semua lupa bohong. Itu modal jualan itu. Mudah-mudahan didengar Bang Dul nih. Iya emang Dia di gua DPR. Ingat nggak pernah ngomong kayak gitu? Iya. Masih kayak gitu nggak sekarang? Masih. Kenapa? Kok nggak berubah pikiran? Artinya gini kan semua juga orang kalau yang namanya janji janji. Intinya kalau udah jadi biasa itu mah jualan kecap. Tapi kan kenal Bang Rano nih. Kira-kira Makanya bisa gue lagi bingung nyebut dia ini sekarang ini apa ini. sampai sekarang apa yang bikin penasaran Jo. Bang Mandra ke Bang Dul? Jo, soalnya begini. Pada Kenapa? waktu abang jadi birokrat lah, Aha. abang nggak di Jakarta, abang di Kabupaten Tangerang. Mandra nggak ngerasain. Nah, iya. Jadi waktu maju jadi wakil bupati kabupaten, dia juga nanya, lu nggak salah lu mau di kampung orang, kenapa nggak di sini?
Ya gue bilang sini kita belum dapat jodohnya. Mungkin Bang Manta bilang bohong. Iya, dia nggak ngerasain karena kita kan ada di Provinsi Banten. Berarti nggak setuju dengan pernyataan Bang Mandra tadi? Besok baru dia ngerasain kalau gue jadi wakil gubernur DKI. Nah, Gibran ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel ini, beda sama Rano Karno ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet ya, padahal banjirnya itu cuman di bawah sedengkul, udah gitu pakai pelampung lagi ngapain gitu loh, ya ngapain? Ini udah beda circle ini ya, sekelas wakil presiden ya, yang bisa benar-benar merakyat, sama gubernur kelasnya gubernur, ya elah masih gitu masih dikawal lagi, ya kan? Pengawalnya juga naik kapal lagi, kapal itu kapal karet, tolol kan? Ya udahlah, dimana lagi namanya juga itu pilihan warga DKI kan, ya. Ya jangan menyesal ya, itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat, tapi ternyata apa? Kayak badut gitu loh. Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa aja terima kasih matur nuwun, dan saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi apa sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan. Oh, Pramono Anung tuh kecil kalau jadi gubernur. Oh, berarti ini otaknya. Oh iya, ini perlu itu. Cuma kan kurang, maaf ya, kurang terkenal. Itu dia paham, dia sadar itu. Pak Pramono tahu Oh, itu? sadar Ini maaf makanya. ya, jangan tersinggung. Enggak apa-apa, dia paling temen dia ngakuin sih, Dul. Oke. Apa dia bilang, Dul, mesti lu jadi gubernur? Enggak, Mas. Oh, dia sempat ngomong gitu? Ya Allah, aku begitu habis ketemu ibu kan malam ketemu Mas Pram. Apa Mas Pram? Mas, lu percaya nggak sama gua? Saya percaya, Mas. Mestinya lu jadi gubernur. Enggak pakai mesti. Mas jadi gubernur, aku jadi wakil. Karena ini panjang, Mas. Satu saat saya bisa jadi gubernur, tinggal masalah waktu kalau umur gua masih ada. Janji Gubernur Jakarta sebelum menjabat. Di Jakarta Disurutin, Mas. kemacetan jalan, Diurain, transportasi dalam kota, diintegrasiin, polusi, dibersihin, ruang terbuka hijau kurang, dibanyakin, kampung kumuh, dibagusin, lahan perumahan nggak cukup, ditingkatin, lapangan kerja, dibukain, UMKM sukses, diajarin, kebutuhan dasar, dipenuhin, air minum, dijernihin, gaji guru honorer, dinaikin, insentif RT RW, didobelin, tempat nikah dan sunatan, disediain, kesehatan fisik dan mental. diperhatiin. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu memang mekanisme kepemerintahan daerah begitu. Oke. Pemerintah daerah tuh, Den, cuman tugasnya dua. Satu urusan wajib, satu urusan pilihan. Kecuali pemerintah pusat, dia punya diskresi sendiri. Kalau daerah itu udah ada pakemnya. Oke. Yang dibilang basic apa? Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan. Ya. Ini basic. Ya. Kita pilah. Oke, pendidikan apa nih? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa perguruan tinggi. Ya. Oke, Ya. apa problematik Jakarta? Maaf, kemiskinan kota. Itu Bagaimana cara bisa membantu mengurangi Tingkat. beasiswa? beasiswa. SD, TK, itu yang tadi gue bilang. Ya. Apa nggak bisa? Bisa. Oke, apalagi infrastruktur. Kemarin rame masalah PPDB, Ya. itu pendaftaran murid baru. Setiap tahun problem. Pasti itu. Pasti problem. Pasti Makanya problem. dibikin sistem. Ada yang dibilang zonasi, prestasi, segala. Itu sebetulnya apa? Infrastruktur bangunan sekolah negeri itu kurang. Gini, Den. Iya sih. Lulus memang kurang SD, sih. lulus SD nih, misalnya 10.000. Ke SMP bisa nampung cuma 6.000. Iya kurang. Ya kan? Makanya 6.000 ke negeri, yang 4.000 ke swasta. Ini kan problemnya. Orang mau cuma ke negeri. Karena apa?
biayanya murah, Ya. ada beasiswa. Ya. Sebetulnya bisa dicari jalan. Yang sisanya nggak bisa masuk ke negeri, Ya. yang ke swasta, tetap dibiayai oleh negara, oleh Pemda. Inilah deretan gaya pejabat di Indonesia, baik dari gubernur, wakil gubernur, DPR, hingga presiden dan wakilnya saat tinjau keadaan banjir di Jabotabek. Yang pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono. Beliau tinjau banjir dengan menaiki helikopter hingga tuai beragam komentar miring dari warganet. Yang kedua, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Tinjau banjir gunakan perahu karet sambil ditarik petugas tim SAR, padahal banjirnya sudah susut setinggi lutut. Warganet bilang, kira-kira Bapak Wagub ini mau evakuasi kemana? Yang ketiga, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY turun langsung tinjau banjir di Bekasi. Yang keempat, anggota DPR RI Vero Bramasta gunakan motor Beat lewati banjir hingga langsung turun untuk antarkan bantuan sembako pada warga-warga yang terdampak. Yang kelima, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap beda dari yang lainnya. Tanpa jijik, beliau langsung nyebur ke Sungai Cipalabuhan yang penuh sampah di kawasan dermaga Pelabuhan Ratu Sukabumi. Beliau bergotong royong bersama para warga, TNI, dan pihak kepolisian. Yang keenam, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung turun ke tempat banjir hanya gunakan sepatu karetnya, berjalan menyusuri rumah warga dalam keadaan becek usai banjir. Terakhir, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Mayor Teddy, beliau turun dengan gunakan sepatu karetnya, berjalan di banjir yang masih setinggi lutut. Bahkan Prabowo Subianto pun buka puasa di rumah warga di Bekasi. Menurut kalian ini gimana?